Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel. Kali ini AGM Channel ingin memberikan tutorial trik ya, bagaimana caranya jika penjenengan menghadapi baut kondisi jebol sehingga mesin menjadi bocor ya. Maksud saya adalah ini adalah baut kondisi jebol. Ya, jadi sorry, ini adalah rumahnya baut ya. Rumahnya baut kondisi jebol. Bisa dimengerti Mas Bro? Kelihatan saya. Nah, ini penjenengan akan saya tunjukkan ya. Saya masukkan dari belakang sini. Oke. Bisa Anda ketahui bahwa oli itu berada di bawah sini. Ya, maka pastinya oli akan berebes keluar terus. Ya, sekarang saya putar ke sini. Nah, ini akan keluar terus dari sini, dari bawah sini akan keluar terus, ngocor terus. Oke, kemudian apakah bisa Mas dibumpet dengan baut? Ya, pastinya tidak bisa. Baut ini hanya bisa membumpet atau menutup, tapi baut ini punya celah. Ya, sehingga kalau mesin berputar, pasti dia akan tetap keluar dari sini, karena ada celahnya di sini. Dan ini kan celah toh. Maka penanganannya ada dua, yaitu yang pertama penjenengan tinggal melaskan ini dilas, ditutup sama las. Ya, las aluminium tentunya, maka itu selesai sudah ya. Tapi jikalau ini kondisi dalam keadaan tertutup, ini mesin dalam keadaan tertutup ya, maka bagaimana langkahnya? Ya, ini yang menjadi permasalahan ya. Kalau mau melakukan pengelasan, maka ini harus terbuka kondisinya. Oke Mas Bro, tapi ini kalau dalam keadaan tertutup, maka penjenengan akan kesusahan. Langkah yang paling mudah adalah dengan cara pengeliman. Pengeliman begini, ini menggunakan lem besi gitu. Nah, pengeliman ini kalau dalam keadaan terbuka, oke Mas Bro, kalau dalam keadaan terbuka ini baik melakukan pengeliman maupun melakukan pengelasan, dia mudah. Oke, nah susahnya adalah bagaimana jikalau kita melakukan pengeliman tapi dalam keadaan tertutup. Ya, dalam keadaan tertutup begini. Maka langkahnya yaitu yang pertama, penjenengan buka baut tapnya ini. Oke, oli ditap. Jadi begini ya, bagaimana ya? Jadi begini, ya. Kemudian oli ini kita tap. Setelah oli ini keluar bersih, oke Mas Bro, kemudian penjenengan cari alat ini, bersihkan semua, yang luar sini bersihkan ya. Setelah bersih, ini dikasih kucutan bensin. Oke Mas Bro, kita kasih BBM ya. Jadi perhatikan dari sini sayang, dari sini. Oke, nah ini keluar ya, keluar. Nah, jadi ini kita kucuri BBM, terus kita kucuri. Habis itu kita semprot dengan tekanan. Oke Mas Bro, ini dilakukan berulang-ulang sampai dipastikan ini kondisinya bersih. Artinya bersih dari minyak. Ya. Nah, kenapa? Karena kita melakukan pengeliman. Pengeliman ini dasarnya yaitu tidak boleh ada bekasnya minyak. Bisa dimengerti ya. Jadi cairan-cairan minyak tadi harus dikeluarkan dengan cara menggunakan BBM ini tadi. Ini BBM ya, bensin ya. BBM premium pertalite terserah penjenengan ini. Nah, setelah ini bersih semua, oke Mas Bro, setelah ini dirasa bersih semua, benar-benar bersih ya, maka penjenengan tinggal ngelem. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya? Yaitu langkahnya pengeliman ya. Tapi ingat, sebelum penjenengan melakukan pengeliman, bahwa ini ada sebabnya ya. Kenapa ini bisa jebol? Nah, yang perlu diperhatikan ya, sehingga nanti setelah terjadi pengeliman biar tidak mengulang lagi. Oke, sekarang saya tunjukkan kenapa ini jebol. Karena pada saat melakukan pemasangan atau pengencangan baut ini ya, itu tidak menggunakan logika. Kenapa tidak menggunakan logika? Karena kedalaman ini mempunyai ukuran. Contoh ini saya tunjukkan ya. Oke. Dari sini sayang.
Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, ini saya tutup ya. Saya tutup. Nah, ini saya kasih spidol. Oke. Oke, Mas Bro. Panjang bisa perhatikan. Panjang baut maksimal itu sampai di sini, panjang baut maksimal. Maka jika melebihi ini pasti akan jebol. Jika melebihi ini. Jadi kalau kita masang baut begini terus melebihi ini pasti jebol. Kenapa jebol? Karena ini aluminium, guys. Aluminium ya. Sedangkan ini metalnya lebih kuat. Ya. Kalau kita tekan terus pasti aluminium ini bakal jebol. Begitu juga baut ini. Ingat baut ini loh. Ini ada bautnya ya. Bawah ini sama. Di sini dikasih pengaman. Ada pengamannya, ada pengamannya. Ya. Kalau ini kita teruskan maka akan jebol. Ini juga. Jadi ini punya kepanjangan sekian. Nah, sekian, maksimal sekian. Jadi kalau kita teruskan juga akan jebol. Oke? Maka tidak ada kata yang tepat selain menggunakan logika. Maksudnya apa? Kalau kita menggunakan logika, pada saat kita melakukan pengencangan, contoh ini, melakukan pengencangan begini, masuk ya. Sorry. Pakai ini aja guys ya. Ini kita masukkan ya. Kemudian ini kita putar. Putar ini. Kalau menggunakan logika, pada saat titik terakhir, jadi titik terakhir ini ya, titik terakhir ini, maka terasa sek begini. Nah, logika akan bilang itu sudah berhenti, ya, itu menghantam apa, begitu. Tapi kalau kita tidak menggunakan logika, maka kita tancap aja terus. Coba lihat ini, ya, ini sudah berhenti di bawahnya. Ini akan kita teruskan, terus ini masuk, ya, pasti nanti akan jebol itu. Oke, Mas Bro. Maka tidak ada kata tepat selain menggunakan logika ya. Nah, sekarang ini kita keluarkan. Itu tadi adalah penyebab utamanya ya. Jadi tidak menggunakan logika ya. Maka bagaimana supaya tidak terulang lagi? Maka pada saat kita melakukan pengeliman ya, pasti nanti ya pada saat melakukan pemasangan ini ya, jikalau yang masang tidak menggunakan logika, pasti akan terjadi lagi menekan. Dan sekarang yang ditekan adalah lem, malah lebih mudah lagi jebolnya. Oke, maka bagaimana langkahnya? Langkahnya yaitu kita siapkan kita siapkan baut ini ya. Baut ini kita ambil hanya beberapa mili. Ya, kita ambil sedikit sekali. Jadi kira-kira 3 mili ya. Sekitar 3 mili kita potong, ini kita masukkan di situ. Ya. Jadi begini Mas Bro, ini kita potong nanti kita masukkan. Gini aja biar paham ya. Oke Mas Bro, bisa jangan perhatikan. Ini baut kita potong. Nah, segini ya. Jadi ini masih punya nilai gigitan. Ya. Oke, bisa dimengerti? Kelihatan sayang? Nah, ini. Perhatikan ya, segini ya. Nah, sehingga panjang keseluruhan tadi segini ya, dikurangi dengan baut ini tadi yang mau kita pasang. Dikurangi dengan segini nih. Nah, caranya bagaimana? Oke guys, perhatikan dulu ya. Ini adalah baut yang pertama kita potong miring ya. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan biar obeng bisa masuk. Nah, bisa berputar. Tujuannya itu ya. Sehingga ini nanti bisa masuk begini berputar. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, kemudian ini jangan langsung kita pasang. Karena apa? Karena kita mau ngelem ini dari luar. Kalau ngelem dari dalam itu mudah. Ini tinggal kita masukkan begini. Oke, lihat dari sini saya. Ya, berputar ya. Oke guys, kalau kita ngelem kondisi di luar begini, tentunya sangat mudah ya. Tinggal kita ngelem saja, ya. Tapi kita adalah ngelemnya dari luar. Oke, maka caranya ini harus dikeluarkan dulu. Nah,
ini kita siapkan dulu. Kita siapkan ya. Kemudian ini kita lem dulu. Nah, caranya ngelem sekarang. Caranya ngelem yaitu begini, guys. Oke, kita siapkan lem dengan ini yang asli ya. Ada yang palsu juga ya. Kita siapkan lem dengan campuran yang sama ya, hitam putihnya yang sama. Setelah ini kita aduk ya, kita aduk ya. Kemudian kita masukkan sini. Sudah, yang penting masuk saja ini. Sebanyak-banyaknya. Setelah itu, setelah kita melakukan pengeleman ini ya, baut ini ya, sorry, yang sudah kita bentuk tadi, kita masukkan. Masukkan, ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ingat guys ya, ini punya ketebalan sekian ya, ini punya kepanjangan sekian ya, jarak maksimalnya. Maka ini kita potong, karena tadi sudah dikurangi ya, ini kita potong ya. Nah, sudah saya potong ya, sehingga nanti kita mengukurnya segini nih. Nah, oke guys, jadi ini nanti masuknya sekian ini tadi. Sehingga jikalau ini oke guys, sehingga jikalau penjenengan misalkan mau masang baut baru ya, baut baru ini kita pasang. Nah, walaupun yang masang ini ngawur, dia akan berhenti di sini. Tidak bisa. Oke, karena ada potongan baut yang ada di tanam tadi. Bisa dimengerti Mas Bro? Beda dengan kalau tidak ada. Oke Mas Bro, beda jikalau tidak ada sambungan baut yang di dalam tadi, maka ini akan lolos ke dalam ya. Sekarang kita lihat dari dalam. Nah, ini kondisinya ya, kondisi lem tadi ya, dia akan meluber begini. Ini Mas Bro, ini karena kondisinya di luar ya, bisa kita bentuk ya. Tapi kalau penjenengan kondisinya tertutup begini, maka penjenengan sudah jangan dipikir, yang penting baut tadi dari sini tadi itu ukurannya pas, maka sudah baik ya. Oke guys, bisa dimengerti maksud saya ya. Maksud saya adalah bagaimana caranya kita melakukan pengeleman ini dengan cara dari luar, begitu ya. Tidak usah turun mesin, tidak usah bongkar-bongkar begini, tapi dari luar, kondisi dari luar begini. Maka cara yang pertama yaitu penjenengan bersihkan dengan BBM ya, sampai bersih, disemproti juga supaya tidak ada bekas pelumasnya. Oke, setelah itu penjenengan melakukan pengeliman. Sebelum melakukan pengeliman, maka penjenengan menggunakan baut yang dipotong. Tujuannya adalah untuk menghalangi baut yang baru jikalau kita mau memasukkannya nih. Oke, kemudian kita melakukan pemutaran. Bautnya tadi kan sudah dikasih obeng begini toh, dipotong begini toh, sehingga obeng ini bisa masuk. Nah, bisa kita putar sesuai keinginan kita. Oke Mas Bro. Nah, setelah ini nancap benar, kemudian kita pastikan aman. Kita biarkan dulu sampai beberapa menit atau 1 jaman ya. Setelah itu kering baru kita tutup begini. Nah, kita melakukan pembautan begini. Oke. Nah, bukan ini maksud saya ya, bautnya bukan ini ya, nanti ada sendiri ya. Tapi kan tidak akan menekan daripada luka ini tadi ya. Oke guys, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel tentang bagaimana cara menangani kebocoran yang diakibatkan oleh baut tembus sehingga mesin ini menjadi berlubang. Oke Mas Bro, sehingga oli bocor dari baut ini tadi. Oke, terima kasih. Biarpun sedikit, semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Salam dari kami AGM Channel ya.